Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sistem 5 kingdom bagi seluruh makhluk hidup. Oke, yang pertama dari makhluk hidup yang paling kecil, kelompoknya bakteri, itu disebut kingdom atau kerajaan Monera. Di sini videonya bakteri ketika diperbesar pada mikroskop, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya bulat. Nah, bakteri ini ciri-cirinya adalah prokariotik atau tidak memiliki membran inti dan selnya cuma satu atau disebut uniseluler. Untuk kingdom yang kedua adalah kelompok atau kingdom dari protista, di mana protista nanti adalah kelompok makhluk hidup yang mirip dengan hewan, mirip dengan tumbuhan, dan mirip dengan jamur. Kenapa mirip? Karena masih belum sempurna. Oke, contohnya di sini. Contohnya adalah protista mirip hewan. Di sini ilustrasinya contohnya adalah amuba. Kenapa disebut mirip hewan? Karena dia mampu bergerak, tetapi tidak jelas yang mana bagian badannya, mana bagian kakinya, mana kepalanya, itu tidak jelas. Oleh karena itu dia disebut mirip hewan, mirip saja ya. Nah, ini bisa memiliki sel satu uniseluler ataupun multiseluler, dan inti selnya dia sudah terbungkus membran sehingga disebut eukariotik. Sini bisa dilihat. Nah, jadi amuba ketika bergerak dia, nah posisi tubuhnya ini jadi berubah sehingga seolah-olah semua bagian tubuhnya itu kaki. Maka amuba ini disebut juga rhizopoda. Baik, untuk berikutnya adalah protista mirip tumbuhan. Nah, dikatakan mirip tumbuhan kenapa? Karena dia mampu berfotosintesis. Jika kalian lihat di sini warnanya hijau, bisa bergerak seperti hewan tetapi warnanya hijau. Hijau inilah yang nanti bisa membantu protista jenis ini untuk berfotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Multiseluler, eukariotik, dan berklorofil. Oke, berikutnya di sini ada protista mirip jamur. Nah, kalau yang memiliki alergi pada gambar-gambar seperti ini bisa di skip ya, nanti yang penting konsepnya paham. Protista mirip jamur ini contohnya adalah jamur lendir. Dikatakan mirip jamur karena hidupnya di dia parasit menempel di sisa tumbuhan dan seterusnya, tapi dia belum memiliki bagian-bagian jamur seperti layaknya jamur lainnya, sehingga masih dikatakan mirip jamur. Berikutnya kita masuk ke kelompok atau kingdom yang ketiga. Ini adalah kingdom fungi, kelompok jamur yang sesungguhnya. Kalau tadi masih protista mirip jamur, sekarang kelompok jamur. Jamur itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa kelompok jamur. Ada zygomycota, ada kemudian oomycota, ada basidiomycota, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca deskripsinya pada bagian penjelasannya pada bagian deskripsi. Dia multiseluler, eukariotik, dan berspora.
Oke, yang berikutnya kelompok makhluk hidup yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini adalah kelompoknya plantae atau kelompoknya tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan nanti dibagi menjadi 3 kelompok besar atau 3 divisi nanti namanya ya. Ada, kalau divisinya ada 2, jadi gimnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Artinya bijinya, saya ulangi, untuk gimnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, sehingga di sini maksudnya bijinya tidak dilindungi oleh daun lembaga. Nah, seperti kelopak begitu ya, maksudnya daun lembaga ini. Contoh gimnospermae adalah pohon pinus, kemudian melinjo, kemudian ada pakis haji ya. Kemudian ada juga ginkgo biloba. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berbiji terbuka. Untuk batangnya seperti terlihat di video, jadi keras ya, berkambium, biasanya juga hidupnya akan menaun berupa pohon. Ciri-ciri umumnya dia multiseluler, pasti setiap tumbuhan multiseluler, kemudian eukariotik, berklorofil, dan bijinya terbuka. Ini kelompoknya si gimnospermae. Oke, yang berikutnya di sini adalah kelompoknya. Kalau tadi sudah gimnospermae, sekarang angiospermae namanya, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup di sini nanti langsung Pak Indi bagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji berkeping tunggal atau monokotil. Contohnya ada padi, jagung, pisang, dan seterusnya. Kelompok monokotil ini biasanya tulang daunnya melengkung dan bisa juga berbentuk sejajar. Itu kelompoknya monokotil. Contohnya di sini padi. Nanti bisa juga dilihat ada daunnya kelapa. Kelapa juga termasuk monokotil. Selain daunnya juga akarnya serabut biasanya. Kalau kelapa kan daunnya sejajar, tulang daun ya maksudnya. Oke, berikutnya di sini ada angiospermae kelas dikotil. Nah, masih masuk ke kelompoknya angiospermae, tetapi ini bijinya berkeping 2 sehingga disebut dikotil. Contohnya adalah kacang, kemudian ada juga mangga, kemudian ada juga terong, tomat, dan seterusnya. Ciri-ciri khususnya selain dari keping biji, pada kelompok dikotil ini tulang daun ya, bukan daun. Tulang daunnya kalau tidak menyirip ya menjari. Di sini contohnya kalau kacang menyirip seperti sirip. Tulang daun itu yang di bagian daun ada bagian yang seperti batang kecil, itu namanya tulang daun. Tulang daunnya kalau dikotil itu menyirip atau menjari. Bisa dilihat contohnya di sini, ini kacang panjang ya. Selain itu akarnya biasanya tunggang atau tunjang. Nah, berikutnya masuk kingdom yang terakhir. Di sini banyak animasinya. Masuk kingdom animalia. Yang pertama ini kelompoknya mamalia. Kingdom animalia nanti dibagi lagi menjadi 2 kelompok umum, 2 filum, yaitu bertulang belakang namanya vertebrata dan tidak bertulang belakang. Kalau di sini contohnya mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu dan biasanya melahirkan anaknya. Selain hidup di darat, kebanyakan kan di darat, ada juga mamalia yang
hidupnya di air seperti paus, kemudian juga ada yang terbang seperti kelelawar. Kingdom Animalia berikutnya masih di kelompok vertebrata bertulang belakang, itu adalah kelompok Aves atau kalau kita menyebutnya unggas. Unggas di sini dia nanti biasanya memiliki pundi-pundi udara dan memiliki sayap yang bisa digunakan untuk membantu pergerakannya. Aves ini biasanya suhu tubuhnya sangat hangat ya dibandingkan vertebrata jenis yang lain. Kemudian untuk vertebrata, masih di vertebrata, itu kelompoknya Pisces atau kelompoknya ikan. Pisces termasuk vertebrata atau Animalia bertulang belakang. Kelompok Pisces ini adalah kelompoknya ikan-ikan, kemudian ada belut dan seterusnya yang hidup di air. Kelompok Pisces di sini contohnya dia memiliki alat bantu pergerakan yaitu sirip biasanya. Oke, berikutnya Animalia vertebrata masih jenisnya masuk ke jenisnya amfibi atau hewan yang mampu hidup di dua alam. Ya, maksudnya di sini bisa hidup di darat dan di air. Contohnya selain katak nanti ada juga namanya salamander. Amfibia ini termasuk kelompoknya vertebrata. Ini contoh salamander ya di video. Berikutnya untuk vertebrata adalah kelompok reptil atau hewan melata. Ada contohnya buaya, kemudian ular, kemudian juga ada kadal, komodo dan seterusnya. Hewan-hewan reptil ini memiliki kemiripan dengan unggas. Bedanya kalau unggas bersisik dan berbulu, kalau si reptil ini dia hanya bersisik saja. Oke, untuk kelompoknya vertebrata atau hewan bertulang belakang sudah terbahas semua. Sekarang yang terakhir ada kelompok hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Yang pertama adalah kelompok arthropoda atau hewan yang memiliki kaki berbuku-buku. Berbuku-buku itu berruas-ruas. Kelompoknya ini sangat banyak. Ada mulai kelompoknya kepiting, kemudian ada kelompoknya udang dan seterusnya, serangga, kemudian kaki seribu dan seterusnya. Itu kelompoknya arthropoda. Berikutnya yang kedua untuk avertebrata, ini adalah kelompoknya hewan bertubuh lunak, namanya moluska. Itu kelompoknya cumi-cumi, kerang, kemudian ada juga siput dan seterusnya. Ini semuanya masuk ke kelompoknya moluska, hewan yang bertubuh lunak. Nanti dikelompokkan lagi, kelompoknya cumi-cumi sendiri, kelompoknya kerang sendiri dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang yang sering kita temui, yaitu kelompoknya cacing atau disebut sebagai vermes. Vermes avertebrata karena tidak bertulang belakang. Contohnya adalah cacing tanah, kemudian lintah, ada pacet, cacing pita, cacing kremi dan seterusnya. Kelompoknya cacing itu dikelompokkan menjadi vermes namanya. Oke, ini contohnya kan lintah sama cacing ya. Nah, berikutnya adalah Animalia masih avertebrata, kelompoknya Solonterata atau bisa juga biasanya disebut juga Cnidaria. Itu kelompoknya ubur-ubur ya. Nah, yang berikutnya ini adalah kelompok hewan berduri atau biasanya disebut Echinodermata. Ada bulu babi, ada bintang laut,
dan seterusnya. Itu kalau yang umum itu bulu babi itu kan memiliki seperti duri. Kelompoknya Echinodermata. Ini bulu babi. Oke, yang terakhir di sini adalah kelompok Animalia, jenisnya hewan berpori, masih Avertebrata ya, Porifera namanya. Kelompok hewan berpori ini adalah contohnya terumbu karang. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai 5 kingdom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.